Nah, jadi kecemburuan saudara-saudaranya ini mengakibatkan sesuatu yang fatal, ya. Jadi mereka merencanakan suatu pembunuhan untuk Yusuf. Ya. Nah, kita kembali, mengapa Yusuf itu diberikan baju berwarna-warni, ya, sebagai tanda kasih sayangnya yang istimewa, ya. Tindakan ini menyebabkan kecemburuan yang besar di hati saudara-saudara Yusuf. Mereka merasa cemburu karena ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Nah, sering terjadi seperti itu. Atau kita sendiri mungkin memiliki banyak anak atau memiliki banyak saudara, ya. Tetapi itu kan sebenarnya sifat alamiah dasar yang harus ditekan, kecemburuan ini, ya. Akibat kecemburuan ini apa dampaknya bagi Yusuf? Nah, ini besar, fatal, ya. Mereka merasa cemburu, ya, karena ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Kejadian ini mengarah pada sebuah konspirasi jahat. Jadi konspirasi itu adalah suatu tindakan di mana persepakatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Nah, akhirnya, ya, suatu hari ketika Yusuf pergi menemui saudara-saudaranya yang sedang mengembala, saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuhnya, ya. Tetapi Ruben sebagai anak pertama, saudara tertua, mencegah mereka dan menyarankan agar Yusuf hanya dimasukkan ke dalam sebuah sumur tanpa dibunuh. Jadi sebagai anak pertama, Ruben tetap dipatuhi oleh saudara-saudaranya, ya. Ya, kalau tidak ada Ruben, Yusuf mati, ya. Pada akhirnya Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada pedagang Midian yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Dan juga Yehuda. Sebenarnya saudara-saudara yang lain itu sudah siap membunuhnya. Tetapi Ruben itu pergi, ya, supaya nanti malam-malam atau subuh dia akan mengangkat Yusuf dan membebaskan dan mengembalikan kepada ayahnya. Tetapi, ya, Yehuda juga tidak menginginkan Yusuf mati. Ya, akhirnya Yehuda katakan lebih baik kita jual saja, ya, karena Yehuda merasa bahaya ini. Ya, atau sebenarnya ini adalah rencana besar Allah kepada Yehuda, ya, agar Yehuda ini merubah pola pikirnya dengan ingin membunuh tetapi dengan dijual kepada pedagang Midian yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Yusuf akhirnya dijual dengan harga 20 keping perak. Kalau Yesus itu dijual oleh, ya, Yudas itu dengan 30 keping perak. Nah, ini 20 keping perak dan dibawa ke Mesir. Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Rencana besar Allah kepada bangsa Israel atau kepada keturunan Yakub ini merupakan suatu misteri ilahi, ya, misteri agung yang diungkapkan dalam perjanjian lama, khusus pada kitab Kejadian, ya. Nah, setelah dijual ke Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar atau Potifar, seorang pejabat tinggi di istana Firaun. Jadi orang dalam istana lah yang membelinya, ya, untuk sebagai budak. Karena kita tahu sebenarnya Mesir ini, ya, mengapa mereka tidak berkulit hitam? Karena memang Mesir pada prinsipnya itu sudah dikuasai oleh, ya, laskar-laskar Romawi, ya, kota Alexandria waktu itu, ya. Dan mereka memang percampuran antara, ya, orang Asia dan orang Eropa di situ, ya. Dan kalau di sebagian, ya, memang ada juga yang masih, ya, berkulit seperti, ya, asli dari Afrika. Tetapi lebih banyak, ya, 75% bahkan sampai 80% mereka memang perpaduan antara bangsa Asia, Eropa, ya. Tetapi maksudnya, ya, tempo dulu, ya, Egypt itu, ya. Nah, Yusuf menunjukkan kecerdasan dan integritasnya sehingga ia dipercaya untuk mengelola seluruh rumah tangga Potifar. Jadi dia sebagai, ya, kepala rumah tangga lah, kasubakteu atau kabakteu lah, ya. Jadi kalau dalam organisasi sekretaris umum. Nah, jadi seperti itu. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6 bisa dibaca di situ. Namun meskipun ia adalah budak yang dipercaya, ia menjadi korban godaan dari istri Potifar atau Potifar. Ya, karena dia ganteng, ya. Nah, jadi istri Potifar itu berusaha ingin mendapatkan Yusuf. Jadi dia menggoda Yusuf. Yusuf menolak dengan tegas, namun akhirnya ia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Ya, karena dia budak. Dia tidak ada,
pembuktian terbalik. Tidak ada CCTV. Yang ada hanya adalah pengakuan palsu dari istri Potifar. Tetapi ini sebenarnya adalah rencana Allah yang indah bagi Yusuf untuk menyelamatkan ya saudara-saudaranya dan ayahnya dari kelaparan nantinya. Ya, tapi ini kan jalan ceritanya. Bagi Yusuf ini suatu jalan cerita yang sungguh tragis. Ketika dia dihormati atau dicintai oleh ayahnya, tetapi saudara-saudaranya cemburu. Nah ini, kalau kita lihat perjalanan Yusuf itu ya. Akhirnya Yusuf di penjara. Ya, Yusuf terus menunjukkan kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Jadi dia ini bisa menafsirkan mimpi. Sebenarnya kemampuan itu adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada Yusuf sebagai cara agar Yusuf nanti menjadi orang dalam istana Firaun. Jadi ada di dalam tahanan itu ya, dua tahanan, yaitu juru minuman dan juru roti Firaun, mengalami mimpi yang membingungkan mereka. Jadi Yusuf ya dengan izin Tuhan, dengar tuh, dengan izin Tuhan menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Juru minuman akan dipulihkan kedudukannya, sementara juru roti akan dihukum mati. Kejadian 40. Setelah kejadian itu Yusuf meminta juru minuman untuk mengingatnya kepada Firaun, namun juru minuman lupa hingga 2 tahun kemudian. Jadi dia harus dipenjara 2 tahun. Tetapi karena ada mimpi yang membuat Firaun itu tidak bisa enak tidur dan firasatnya tidak enak, ya. Jadi Firaun mengalami mimpi yang sangat membingungkan dan tidak ada seorang pun di istana yang dapat menafsirkan mimpi tersebut. Jadi mimpi-mimpi ya bukan untuk masang judi togel atau kupon putih ya. Tapi mimpi itu adalah suatu ya kehendak Allah atau suatu tanda dari Allah untuk bisa melihat atau kejadian apa yang akan terjadi ya di masa depan. Mengapa Allah memberikan tanda itu? Karena Allah mencintai bangsa itu. Ya. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama, ya, Firaun dan bangsa Mesir dicintai Allah. Ya. Tetapi juga bangsa-bangsa lain juga harus ya mendapat keselamatan. Nah, jadi juru minuman yang akhirnya ingat akan Yusuf menyarankan agar Firaun memanggil Yusuf. Yusuf kemudian dipanggil dari penjara dan menafsirkan mimpi Firaun yang berisi ramalan tentang 7 tahun kelimpahan hasil pertanian yang diikuti oleh 7 tahun kelaparan yang parah. Jadi akan terjadi 7 tahun ya. Jadi angka 77 itu juga dilambangkan sebagai waktu di mana ya ada waktunya kita ya menanam dan menuai, dan ada waktunya nanti terjadi namanya kekeringan. Ya. Yusuf menyarankan agar Firaun mengumpulkan persediaan selama tahun-tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun-tahun kelaparan. Kejadian 41. Terkadang memang ada waktu kita bekerja, ada tahun-tahun kelimpahan. Nah, di situ kita menabung. Ada tahun-tahun nanti kita akan menjadi resesi atau menjadi susah. Disitulah tabungan kita berguna. Ya, penting untuk itu diingatkan kepada istri dan anak-anak kita. Firaun sangat terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf dan mengangkatnya menjadi penguasa kedua di Mesir. Jadi karena kecerdasannya dan kemampuan tafsir mimpinya, dan juga sebenarnya dengan kemampuan akuntansinya, mengelola harta benda, ya, jujur, tulus, dia menjadi orang kedua di Mesir. Kata orang kedua itu artinya setelah Firaun, ya, Yusuf ini seperti perdana menteri lah. Memberi Yusuf kuasa besar untuk mengelola penyimpanan hasil bumi negara selama 7 tahun kelimpahan dan mendistribusikannya selama 7 tahun kelaparan. Jadi kepala logistik, kepala bulog lah, ya. Ya, artinya dia memiliki kekuasaan besar. Nah, rencana Allah yang indah kepada Yusuf terjadilah ketika kelaparan melanda seluruh dunia, termasuk tanah Kanaan di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Jadi kita paham bahwa Mesir, tempat mereka mengembala ke Mesir ini, ya bukan dekat. Kalau pakai unta ya bisa berhari-hari. Sedangkan bangsa Israel saja ketika mau sampai ke tanah Kanaan butuh 40 tahun, mutar-mutar situ. Ya.
Sedangkan mereka butuh beberapa hari untuk sampai ke Mesir karena mereka tahu bahwa Mesir sudah memiliki jalan darat yang cukup atau layak lah untuk menggunakan unta, kuda, ya, keledai dan sebagainya, ya, atau bagal, ya. Mereka tidak mengenali Yusuf yang sekarang sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir, ya, karena tidak mengenali, karena pakaian orang Mesir berbeda dengan pakaian mereka, ya. Jadi tapi Yusuf yang mengenali mereka, menguji mereka dengan berbagai cara, ya, karena Yusuf waktu itu masih remaja dibuangnya, sedangkan mereka sudah dewasa. Akhirnya Yusuf mengenali mereka, lalu menguji mereka dengan berbagai cara, termasuk menuntut mereka membawa Benyamin. Jadi ini syarat, karena ya Yakub tidak pernah melepaskan Benyamin, karena kehilangan Yusuf yang sudah mati, dipitnah oleh saudara-saudaranya, diterkam oleh binatang buas. Jadi jubahnya saja yang dipotong untuk memberikan tanda kepada ayahnya. Akhirnya Benyamin adik mereka sebagai syarat untuk mendapatkan lebih banyak gandum. Jadi ya kelaparan 7 tahun, bayangkan. Tidak bisa ya menanam atau apa, karena terjadi namanya puso atau lanina atau apalah, ya. Jadi ada musim-musim di mana ya ada musim yang 7 tahun baik, ada 7 tahun ya kurang baik, atau 7 tahun memang kekeringan. Nah, jadi itu tadi, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Akhirnya setelah serangkaian peristiwa dan pengakuan dari saudara-saudaranya, Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Jadi ya itu tadi, berdamailah dengan saudara kandung Anda, berdamailah dengan ayah ibu Anda, berdamailah dengan ya istri Anda, dan berdamailah dengan orang-orang yang Anda cintai, karena perdamaian itu akan menjadi suatu tanda pertobatan bagi kita. Maka percuma kita misalnya tidak berdamai dengan orang tua kita, saudara-saudari kita, ya ipar kita, ya karena mungkin masalah sepele, masalah harta mungkin. Ya, jadi kalau misalnya masih ada ya ketidakdamaian atau ketidakharmonisan, ya tidak ada komunikasi, ya berdamailah. Karena apalah yang dicari di muka bumi ini, ya. Sama seperti Yusuf, kalau dia mau dendam bisa, tetapi karena dia tahu hubungan darah itu kuat, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, Yusuf memberikan dan mengungkapkan identitasnya. Yusuf tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, melainkan mengampuni mereka dan mengatakan bahwa meskipun mereka telah merencanakan kejahatan terhadapnya, Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak orang termasuk keluarga mereka dari kelaparan. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Nah, ini akhir-akhir kisah dari Yusuf, ya, bab 50 ini. Nah, refleksi bagi kita, hendaknya kita berdamai dengan saudara-saudari kita. Jangan-jangan kita tidak pernah ya mengunjungi adik kita, mengunjungi abang kita, mengunjungi ya paman kita, mengunjungi bibi kita. Ya mungkin itu refleksi terdalam. Terkadang kita sombong ya karena kita merasa sudah berpendidikan tinggi, sudah memiliki segalanya, atau kejadian sepele gara-gara ya mungkin pohon durian ya ditebang, ya tanah dijual, ya akhirnya ya hubungan saudara itu putus. Nah, ini bahaya ya. Banyak di antara kita memutuskan hubungan gara-gara harta warisan, bahkan saling bunuh membunuh, saling santet menyantet, ya tidak maju. Pikiran kita masih pikiran dendam. Ya, kalau pikiran dendam ini melanda bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, ya sampai kapanpun bapak-bapak tidak akan bahagia. Kebahagiaan itu karena bisa mengampuni. Itulah yang Yusuf lakukan, walaupun memang sakit dan perih. Ya, tapi kalau bapak-bapak dan saudara-saudara masih dendam, ya tidak akan terjadi mujizat Allah. Nah itu. Nah, setelah pengampunan itu, Yakub dan seluruh keluarga Yusuf pindah ke Mesir dan tinggal di Gosen, sebuah daerah subur di Mesir. Jadi ada daerah subur di Mesir namanya Gosen. Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya sebelum kematiannya. Kejadian 48 ya.
Dan setelah Yakub meninggal, Yusuf mengatur pemakaman ayahnya di tanah perjanjian, di Makpela. Nah, disitulah Yakub dikuburkan di Makpela. Ya. Kita bisa baca Kejadian 50 ayat 12 sampai 14. Nah, itu. Nah, selanjutnya ya, warisan dan pesan. Kisah Yusuf adalah kisah tentang pengampunan. Nah, ini banyak di antara orang Kristiani ini, kalau mau menjadi orang Kristen yang sejati itu harus penuh kasih. Nah, kasih itu adalah pengampunan. Nonsen kasih itu ya kita dendam. Ya. Jadi kisah Yusuf ini menggambarkan tentang bagaimana kuasa pengampunan terjadi atas Yusuf karena kehendak Allah. Lalu kebijaksanaan. Orang yang memberikan pengampunan itu adalah orang yang bijaksana. Mengapa? Karena dia tahu bahwa pengampunan itu sangat berguna bagi dirinya dan bagi orang-orang yang mungkin mendendam padanya. Nah, begitu. Kemudian ya mengungkapkan tentang rencana Tuhan yang tak terduga. Jadi di balik segala kesengsaraan Yusuf terdapatlah rencana Tuhan yang indah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita belum memahami mengapa kita mendapat hal seperti ini. Di balik ini mungkin kita baru tahu rencana Tuhan itu indah bagi kita, bagi yang sadar. Ada 144 orang yang tidak sadar-sadar, ya begitu-begitulah. Sampai nanti keluar pun ya begitu-begitu. Gereja dilewatinya, diketutinya, ya ngapainlah ke gereja, hidup kita udah. Ya kalau Tuhan pencet hidung kita malam ini, selesailah kita. Ya. Tapi Tuhan memberikan ya pengampunan yang luar biasa kepada kita. Ya. Untuk berubah. Ya makanya kita bisa sampai di tempat ini. Jangan-jangan waktu di luar kita tidak memberikan perhatian kepada kehendak Tuhan. Ya memang ada yang mungkin sudah rajin, tetapi perhatian kepada kehendak Tuhan itu suara Tuhan tidak didengarkan. Jangan, tapi kita lakukan. Jangan, tapi kita lakukan. 10 perintah Allah itu kan udah jelas tuh. Kata jangan, habis itu kuduskan, hormati. Lalu jangan. Jadi kata jangan itu ada 8. Ya. Jadi ya, kata kuduskan sekali, kata hormati sekali. Nah ini mau menandakan apa Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih? Ya, rencana Tuhan itu yang tak terduga bagi kita. Tapi ada yang masih marah dengan Tuhan. Oh, saya rajin derma, rajin kolekte, rajin pelayanan, rajin ikut kegiatan, derma sana sini, menjadi penyandang dana untuk kegiatan ini dan sebagainya. Ya, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, terima sakramen-sakramen, kemudian ikut komunitas, tapi kok masih seperti ini? Apakah Tuhan itu tidak sayang? Ya ini ya banyak suatu misteri. Ya. Dan ingat, apa yang dilakukan itu juga ya akibat kejahatan dari orang lain juga bisa. Ya. Jadi faktor juga itu banyak dan kita sadari. Tapi kalau kita hanya mulai tidak mau mengampuni, sampai kapanpun ya tidak bisa selesai. Karena pengampunan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan ketika kita mau mengampuni. Sesuai dengan doa Bapa kami. Ya, ampunilah dosa-dosa kami seperti kami pun mengampuni dosa-dosa orang lain atau kesalahan orang lain. Itu sulit. Ya. Sangat sulit kalau kita ya mau dosa kita diampuni tapi kita tidak mau mengampuni. Meskipun mengalami penderitaan besar dan pengkhianatan dari saudara-saudaranya, Yusuf tidak membiarkan hatinya dipenuhi kebencian. Nah ini, marilah kita yang rajin jadi pengurus gereja dan juga rajin pelayanan di tempat ini ya selalu mencintai, bukan kebencian yang hadir. Kalau ada kebencian ini susah. Ya susah. 143 orang atau 110 orang yang ada di sini kalau penuh kebencian ya tidak akan hadir-hadir. Berbagai macam faktor ya, dominan. Ya. Ketika mendengar cerita atau kisahnya menjadi benci lagi. Ya sudah. Kebencian itu akan membakar diri kita menjadi arang.
menjadi debu. Harusnya debu itu ya sebagai peringatan bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Sebaliknya ia melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap peristiwa dalam hidupnya. Sadarkah Bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa tangan Tuhan itu bekerja pada hidup kita sekarang? Kesadaran itu dibangun. Kita rajin berdoa, kita mulai ibadat, kita mulai mengikuti komunitas, kita mulai rajin membaca kitab suci, kita ikut pelayanan, ya. Kalau kita tidak datang ke gereja satu hari rasanya tidak enak, itulah dia. Ya, bagaimana campur tangan Tuhan kepada diri kita. Ya, kalau kita tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan komunitas yang diadakan oleh ya pengurus gereja Oikumene ini, kita tidak merasa nyaman. Ya, padahal ya situasi kita tidak sibuk bekerja karena kita berada di tempat ini dibina oleh negara. Situasi kita dalam keadaan ya beristirahat. Tetapi di kamar-kamar kita tidak istirahat. Ya mungkin main gaple, main remi box, atau main apa, tidak tahulah. Tergantung situasi di dalam kamar. Ya. Seharusnya kita bisa 4 sehat 5 sempurna, 6 bijaksana. Ya kan? Tetapi tidak bisa juga. Karena apa tadi? Situasi. Berbagai macam kacau balau itu rupanya mudah kita lihat di tempat ini. Tetapi kekacau balauan itu adalah bagian dari misi Allah untuk kita menjadi saksi-saksi iman yang hidup, pewarta-pewarta iman yang hidup. Ya. Dengan bersaksi, dengan berdoa di dalam kamar saja kita sudah menjadi saksi Kristus yang nyata. Tidak penting lalu kita ya berkhotbah sana sini. Tapi yang paling utama itu khotbah kita adalah perbuatan kita. Ya. Renungan kita adalah ya kehendak baik yang kita lakukan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, itu penting. Memang sangat dilematis. Ya, beberapa kali pertanyaan sering bertanya. Kita ini kan sama-sama, Pak. Ya sama, tetapi tetap kualitasnya berbeda. Kualitas itu bukan ditentukan oleh sama. Kualitas itu ditentukan oleh seberapa dekat kita kepada Tuhan dan seberapa dekat kita mendengarkan suara Tuhan. Apa kata Yesus? Barang siapa melakukan kasih, dia berarti ya percaya kepada firman-Ku. Barang siapa tidak melakukan kasih berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Berarti dia tidak bersama Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia ada di pihak aku, kan begitu. Nah, bagaimana kita membangun suasana dengan orang-orang berkeyakinan lain untuk hidup bersama, ya? Kalau di lapas sana itu mereka dikumpulkan antara Katolik dan Protestan tuh satu kamar tidurnya. Tapi di sini kita berbaur. Tujuannya adalah supaya kita menciptakan suasana hidup yang harmonis dan dinamis. Ya. Kita percaya bahwa itu satu keluarga kita di dalam sel. Kalau terjadi pertengkaran, perkelahian kan ya, bisa garpu nancap ke kepala waktu tidur kan. Mana tahu. Ya. Tapi kalau kita mau hidup rukun, damai dan sejahtera, hidup kita juga di situ menjadi nyaman. Menjadi satu saudara. Nah, ini penting ya. Makanya Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling menginspirasi dalam Perjanjian Lama. Mengapa? Karena pengampunan yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Siapa sih? Ya, udah dia mau dibunuh, dimasukkan ke sumur gelap, kemudian dipisahkan dari bapaknya. Udah tahu dia tidak memiliki mama. Ya, mamanya maksudnya mama kandungnya Rahel udah meninggal. Ya, bagaimana penderitaannya? Udah itu, ya, ditarik pakai tali. Ya pasti ditarik pakai tali kan sakit. Kemudian akhirnya dijual kepada orang menjadi budak. Setelah dijual, dia harus tinggal di tempat orang di mana dia digoda ya untuk melakukan percabulan, tetapi dia menolak, justru dia difitnah, dipenjara ya. Kemudian dipenjara juga 2 tahun baru dia diingat oleh orang yang dia tolong. Cukup panjang ya kan. Terkadang ya itu pertolongan kita dalam nama Tuhan seharusnya. Dan ini butuh 2 tahun dia. Ya. Penjara zaman Nek Mare lah, zaman dolok-dolok dah tahun berapa, 2000, berapa ribu tahun yang lalu. Ya. Dikasih makan pun asal-asalan kan, enggak tahu, jangan enggak disuruh ini ya. Ya dulu. Nah ini ya. Jadi Yusuf mengalami penderitaan itu. Ya. Dan memang menginspirasi ya, kisah Yusuf ini. Ya, kisah hidupnya mengajarkan tentang ketekunan. Nah ini ya.
Janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini penting. Banyak ada saudara-saudara kita karena tekanan atau apa ya. Kalau saya dengar refleksi hidup ya, pastilah ya. Siapa sih yang tidak menderita itu? Bapak-bapak di sini pasti penderitaan yang sangat menderita sekali, apalagi punya istri, anak-anak ya. Dipisahkan ya, biasanya bisa bersama, bisa ya makan bersama, ngumpul bersama, tetapi sekian bulan, sekian tahun, bahkan bisa belasan tahun dipisahkan. Nah ini, tetapi ketekunan itu merupakan suatu bentuk ya, salah satu kuasa Roh Kudus untuk kita, roh kesabaran. Lalu pengampunan. Nah, Bapak-bapak kalau di tempat ini belum bisa mengampuni, berarti Bapak-bapak masih harus terus berjuang untuk mengampuni. Karena pengampunan itu bukan datang dari kita, tetapi dari kehendak Allah. Karena kita membuka diri kita untuk mengampuni orang lain. Dan bagaimana Tuhan dapat menggunakan segala situasi. Ya. Jadi Bapak-bapak dipakai di tempat ini ya, dalam segala situasi untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan akhirnya Bapak-bapak bisa menjadi pribadi yang baik, yang selalu mengikuti jalan Tuhan. Dan akhirnya Bapak-bapak nanti keluar memiliki modal dasar kerohanian yang tinggi, dan akibatnya di desa atau di kampung atau di lingkungan atau di wilayah, di stasi, di paroki, Bapak-bapak bisa kembali diterima. Ya, tetapi butuh proses ya. Tetapi kalau kita di sini juga sama tak iya aja, nah udah susah. Lebih parah daripada di luar, atau dulunya mungkin sangat tekun tapi di sini justru malah rusak. Ya itu terserah. Ya, pengurus sudah berusaha optimal, tetapi kitanya sendiri ya. Karena kedewasaan itu ditentukan bukan karena ikutan, tetapi kedewasaan itu ditentukan karena kita tahu bahwa sang kedewasaan itu adalah Tuhan Allah yang menghendaki kita tetap baik apa adanya, karena kita adalah anak-anak Allah. Hanya orang Kristen yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa ya. Jadi waktu khotbah pada misa kemarin itu pastor kami katakan ya, Gus Dur pernah katakan ya, berbahagialah orang Kristen, pastilah masuk dalam kerajaan surga, karena nyebut Tuhan itu Bapa. Kan tidak mungkin Bapa membiarkan anak-anaknya keluar. Berikutnya orang Hindu, ya kan, orang Hindu nyebut Tuhan itu Om. Wah, tidak mungkin juga keponakan lalu tidak dimasukkannya, kan begitu. Kita berbahagia menjadi orang Kristen. Mana ada orang Yahudi tidak boleh nyebut Tuhan itu Bapa, bisa dirajam pakai batu. Ya. Jadi kita ini sangat berbahagia sekali. Mengapa? Karena Kristus. Nah itu. Jadi Bapak-bapak, hendaknya kita mendengarkan suara Kristus.